Apa hukumnya sholat bermakmum kepada imam Wahabi dan sholat di masjid yang orangnya Wahabi? Kalau bermakmum kepada imam Wahabi hukumnya sah tapi makruh dan masih lebih baik sholat sendiri. Sholat sendiri lebih baik. Kalau ada pilihan, di sini masjid Babus Salam, lalu di dekat-dekat sini ada masjid Wahabi, maka ke sini. Mengapa? Kalau di sini maka hukumnya sunnah, tidak makruh. Kalau cuma numpang di masjidnya gak apa-apa, tapi kalau imamnya Wahabi, sholatnya sah tapi makruh. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Tufah dan kitab-kitab lain, lebih baik sholat sendiri. Mengapa lebih baik sholat sendiri? Biasanya kalau imamnya beda akidah, jamaahnya gak khusyuk, berundel hatinya. Saya ini pernah pulang dulu tahun 2000 berapa ya? Mungkin 2014 atau 13. Saya pulang dari ceramah di Jawa Tengah naik bis sampai di Surabaya subuh. Saya sholat di terminal ada musola. Ternyata imamnya gak baca basmalah, langsung alhamdulillah. Setelah itu gak baca kunut. Akhirnya hati ini gerundel. Apa gerundel itu? Jengkel. Waduh, kok ini imamnya ini. Setelah itu ingat, makanya kata para ulama, bermakmum kepada orang beda akidah itu makruh. Mengapa? Kita jadinya sholat tidak khusyuk. Padahal walaupun imamnya ahlus sunnah sudah sering gak khusyuk. Ketika kita bermakmum saat sholat subuh sedangkan imam kita kunut, apakah kita mengangkat tangan atau tidak dan tidak mengaminkan? Ya, kita kalau imamnya kunut, maka kita ikut kunut. Oleh karena kita angkat tangan dan kita mengaminkan. Ya, itu pendapatnya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, pendapat Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Jadi masalah kunut ini masalah khilaf yang kuat di kalangan para ulama. Kalau saya boleh bagi, ya, ada beberapa pendapat. Pendapat pertama bahwasanya kunut subuh sunnah, ya, dan itu pendapat Imam Malik dan pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Kemudian juga didukung oleh pendapat dari Ibnu Hazm rahimahullahu taala, mazhab Zahiriyah. Jadi Malikiyah, Syafi'iyah, Zahiriyah mengatakan kunut subuh setiap hari sunnah. Kemudian pendapat yang mengatakan tidak sunnah ada dua. Pendapat yang pertama adalah mazhabnya Imam Abu Hanifah mengatakan bahwasanya kunut subuh adalah bid'ah. Ya. Imam Abu Hanifah mengatakan kunut subuh adalah bid'ah. Adapun pendapat Imam Ahmad mengatakan kunut subuh tidak disyariatkan namun tidak disifati dengan bid'ah. Makanya Imam Ahmad mengatakan kalau ada yang kunut maka saya tidak celah. Kalau ada yang kunut subuh saya tidak celah. Bahkan Imam Ahmad berkata seandainya ada seorang kunut subuh tiap hari tapi mendoakan kebaikan bagi kaum muslimin dan mendoakan kecelakaan bagi orang-orang kafir, maka tidak mengapa meskipun tiap hari. Meskipun tiap hari. Adapun Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, kemudian Az-Zahabi, ya, beberapa ulama berpendapat sesekali kunut subuh tidak mengapa, karena datang dari sebagian sahabat mereka kunut subuh. Ya. Doa kunut dalam salat subuh itu adalah sunnah yang sangat diharap di dalam madhab kita. Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Madhab lain mengatakan tidak sunnah seperti madhab Imam Abu Hanifah. Jika ada orang tidak kunut lalu katanya dia ingin ikut Imam Abu Hanifah, ya orang benar baik, nggak salah. Tapi kalau ada orang tidak kunut menyalahkan madhab Imam Syafi'i, dia telah salah. Imam Syafi'i juga pakai hujjah kok. Jadi kalau ada orang tidak kunut mengikuti Imam Abu Hanifah, taklid Imam Abu Hanifah adalah benar. Tapi kalau dia ikut kunut, dia meninggalkan kunut lalu mencaci yang kunut, dia salah. Karena Imam Syafi'i dengan hujah-hujahnya. Nah, kunut itu doanya adalah doa kunut jelas Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait sampai akhir. Cuman bagi siapapun yang tidak bisa menghafal kunut, maka jangan sampai Anda karena Anda ikut madhab Imam Syafi'i jangan sampai ketinggalan keutamaan kunut. Maka Anda bisa membaca doa apa saja. Barangkali karena Anda takut diketahui tidak hafal, ya jangan keras-keras deh. Baca aja Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi Anda tetap berdiri untuk kunut. Dan ini kami perlu sampaikan. Dan perlu kita berpegang dengan madhab supaya kita tidak gampang terombang-ambing. Biarpun setelah itu kita mandang madhab lain adalah benar. Kita tidak perlu menyalahkan. Tapi berpegang dengan madhab itu penting. Supaya istiqomah. Jangan sok tahu, ini mahal ini saya bisa begini. Tidak. Anda sekali lagi Syafi'i, kunut adalah sunnah. Bukan wajib, tapi sunnah. Tapi sangat dihimbau. Maka dalam keadaan apapun, hendaknya Anda tetap kunut. Kalau Anda tidak hafal, Anda baca doa yang lain. Doa apa saja? Nama kunut artinya juga mengadu, memohon. Doa termasuk di antara ada doa Rabbana atina fid dunya. Bahkan kalau jadi imam pun karena dia nggak hafal kunut, hafalnya Rabbana atina, ya sah-sah saja kok. Dan jamaah nggak usah protes, itu tahu bahwa imamnya karena nggak hafal. Tapi mendapatkan pahala sama. Jadi jangan sampai ada yang meninggalkan kunut.
Nah, kemudian kalau kita bermakmum di belakang orang yang tidak kunut, yakin dia tidak kunut karena mungkin Anda pergi ke India ketemu atau ke Turki sana, mereka madhab Abu Hanifah, mereka tidak pakai kunut, maka di saat Anda iktidal, Anda baca kunut yang paling pendek. Anda baca kunut singkat supaya Anda tidak ketinggalan, tapi Anda secara pribadi kunut. Dan ini tidak dianggap mukhalafah, melanggar. Karena apa? Anda tidak membuat kerjaan yang baru. Pun Anda iktidal setelah Anda rukuk, sholat subuh, rakaat yang kedua, sami Allahu liman hamidah, imam baca Rabbana, Anda juga baca dipercepat sedikit, lalu Anda doa kunut sesaat. Dimanapun Anda berada, mungkin Anda dimudahkan untuk umrah, amin. Atau haji, amin. Kemudian di sana kok tidak kunut, Anda tetap kunut di belakangnya, tapi sekiranya Anda bisa ngejar. Nah, ini kesunahan Anda tetap dapat dan Anda tidak berbeda, tidak melanggar kepada sang imam kunut ya. Tapi kalau ada imam tidak tasyahud tsani, tasyahud yang kedua, gak boleh ikut. Karena apa? Anda akan mukhalafah yang terlihat. Anda akan melanggar. Imamnya berdiri kok kita duduk waktu tasyahud. Tasyahud kan sunnah. Tasyahud sunnahnya sama dengan sunnah kunut.